Tantangan ini apa Pak, strategi-strategi yang dilakukan oleh BRI Insurance nih Pak? Meskipun tadi Bapak katakan kita memang pertumbuhan ekonomi melambat bahkan terkontraksi, ini sembari kita menunggu perbaikan ekonomi, ini apa strategi-strategi terobosan yang dilakukan oleh BRI Insurance? Saya masih lanjut dulu Mbak Lin, Pak Arif, Boleh ya, lanjut, bahwa Pak. tantangan itu yang kita hadapi itu kan pemicunya di luar memang nggak bertumbuh. Tapi di dalam sendiri juga menantang. Kenapa? Contoh gini, ketika bisnis tidak bertumbuh, karena orang mengasuransikan dirinya, mengasuransikan kendaraannya, bisnisnya itu menurun, sehingga total gross premium turun, maka juga bukan hanya sampai di situ. Karena yang existing pun, yang renewal, juga meminta hal yang lebih longgar. Contoh gini Pak, yang tadinya harus dia bayar sekaligus pada bulan ini, dia minta tunda 3 bulan. Seperti itu. Dan itu diizinkan OJK Pak ya? Dan Sempat diberikan. itulah relaksasi OJK. Karena kalau tidak begitu, risiko semakin terdampak di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian minta penundaan, juga dia bisa bayar 50%. Seperti itu. Jadi betul-betul industri asuransi general sebagai contoh, bahwa yang terdampak untuk existing itu hanya membayar kira-kira biaya untuk mengcover kerugian, bukan untuk memberikan margin kepada asuransi. Jadi tantangannya mungkin berat. Di sini turun, tapi untuk margin berkurang karena ada relaksasi, penundaan angsuran, kemudian diskon 50%. Itu Pak Ari. Nah, Faktanya seperti apa tuh Pak? Berarti kan ini ada penurunan pendapatan sementara tetap harus menanggung mengcover risiko yang terjadi. Seperti apa Pak strategi dari perusahaan BRI Insurance sendiri? Ya, jadi kalau di BRI Insurance ya, saya punya strategi yang kami sebut dengan 5R ya. Yang pertama resilience. Resilience itu artinya kita lihat, yang pertama adalah resolve dulu. Apa masalah yang kita hadapi dan seberapa besar dampaknya terhadap perusahaan ini. Maka yang masalah yang dihadapi, dampak terbesar itu yang kita benahi dulu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada namanya resiliency. R kedua ya. Yaitu ketika ada masalah seperti itu, maka lakukan segala sesuatu. Karena premi tidak tumbuh, maka lakukan penghematan di dalam. Efisiensi, proses kerja, kemudian sistemisasi, sehingga semua yang berbau tidak efisien, kita stop, kita minimumkan biayanya. Kemudian yang ketiga adalah re-engineering. Mendaur ulang atau menyusun ulang bisnis proses. Sekarang kan kalau kita lihat, distansi misalnya, ini aja kita jarak nih, 3 ini. Nah, demikian juga di bisnis Pak kan? Maka untuk menumbuhkan bisnis, kita datang face to face itu agak sulit. Semua kita dipaksa, saya kira industri apapun dipaksa untuk bergeser, masuk ke bisnis model baru yang go digital. Sehingga kami sekarang menggunakan aplikasi, kami udah jadi, kemudian seluruh faktor-faktor yang terkait dengan digital, branding, digital marketing kami lakukan. Kerjasama dengan insurance broker yang digital, kerjasama dengan agregator, kerjasama dengan marketing afiliator, affiliate marketing maksud saya. Kemudian seperti itu kita masuk di marketplace supaya kita bisa dikenal dan bisa melakukan pembelian lewat jalur itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah restructure. Restructure-nya adalah kita menyelesaikan struktur kita yang ada sekarang. Yang tadinya sangat komandik seperti ini, kemudian kita bikin lebih flat supaya kerja itu bisa berupa teamwork dipimpin oleh squad. Karena kalau struktur yang ada itu kan lebih kaku. Sekarang sementara kondisi sudah agile, maka struktur pun harus disesuaikan menjadi lebih agile. Seperti itu Pak. Dan ada lagi ya, kita definisi, tadi saya katakan bahwa definisi bisnisnya adalah melakukan definisi portofolio. Sebagai contoh gini Pak, kapan kita masuk ke sektor yang berisiko tinggi, kapan kita harus keluar, yang mana menjadi sasaran utama. Jadi strategi itu harus disusun sedemikian rupa, dan itu kita jalankan.